Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series The Rain part kedua season yang ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton pembahasan sebelumnya lebih dulu, sebab part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part kedua season yang ketiga dibuka dengan memperlihatkan Jin bersama dengan Kira yang berada di tengah hutan. Saat mereka berdua sedang membahas tentang hilangnya Simon, muncullah Daniel yang meminta tolong kepada mereka berdua sebab ayahnya sedang memburu Simon di suatu tempat. Simon yang mencoba melarikan diri dari kejaran ayah Daniel, akhirnya dia pun harus berhenti melangkah sebab tak ada jalan pelarian lagi. Saat ayah Daniel akan membunuh Simon, datanglah Kira yang langsung menodongkan senjatanya ke arah ayah dari Daniel. Simon menjelaskan kepada Kira dan juga Jin jika Daniel beserta keluarganya memiliki sebuah tanaman yang dapat membunuh virus mematikan. Dengan begitu, mereka bisa mengobati dan menyembuhkan Rasmus. Di markas Apollon, Stan menjelaskan kepada Rasmus jika dia akan memberikan virusnya ke salah satu pasien pengidap kanker stadium akhir. Jika Rasmus berhasil, maka dia akan menyelamatkan nyawa manusia. Kembali ke Simon, Simon mengajak kedua temannya untuk melihatnya melakukan percobaan dengan meneteskan cairan tumbuhan yang dapat membunuh virus mematikan. Kira dan Jin yang melihatnya, seketika mereka pun langsung tak percaya. Di markas Apollon, Sarah mencoba menghibur Rasmus yang masih saja memikirkan Simon. Walaupun Rasmus terlihat sudah tak peduli kepada kakaknya, ternyata hatinya pun masih saja memikirkan Simon. Martin yang merasa bersedih atas hilangnya Simon, dia pun mulai frustasi. Martin mengira jika Simon telah tewas. Di tengah hutan, Simon bersama teman-temannya berniat mendatangi tumbuhan yang menjadi sumber cairan pembasmi virus mematikan. Simon ingin menunjukkan tentang apa tumbuhan itu. Beralih ke markas Apollon, saat Martin sedang berbincang dengan Patrick, datanglah pasukan dari Apollon yang akan membawa mereka kepada Rasmus. Sementara itu, Rasmus mencoba berbicara dengan Stan tentang uji coba yang akan dia lakukan. Rasmus merasa takut jika uji coba ini akan gagal dan membunuh subjek percobaan manusia. Stan pun meyakinkan Rasmus jika semua akan berjalan lancar. Walaupun subjek manusia itu mengalami kegagalan dan akan tewas, semua itu wajar-wajar saja, sebab subjek manusia itu sendiri juga akan tewas dengan penyakitnya yang mengidap kanker stadium akhir. Beberapa saat kemudian, Stan pun akhirnya memulai uji coba yang direncanakannya. Stan memberikan beberapa instruksi kepada Rasmus agar semua berjalan dengan aman. Beralih ke Simon, Jin ditugaskan oleh Simon untuk menjaga ayah dari Daniel selagi dia mengambil beberapa cairan pembasmi virus yang akan digunakannya untuk menyembuhkan Rasmus.
Di markas Apollon, Rasmus pun memulai memberikan virusnya ke salah satu subjek manusia atas perintah dari Stan. Rasmus tak tahu apakah virusnya dapat ditransfer ke subjek manusia itu atau malah membunuhnya. Beralih ke Simon, ketika dia sudah tiba di tempat tujuan, Daniel bertugas mengambil cairan yang dapat membunuh virus mematikan. Daniel sangat berhati-hati dalam mengambil cairan itu, sebab jika Daniel menyentuh salah satu serbuknya, maka bunga itu akan menembakkan sesuatu yang setara dengan senjata api. Di markas Apollon, uji coba dari Stan pun berhasil. Subjek manusia yang diberikan virus oleh Rasmus akhirnya dia pun berhasil sembuh dari penyakit kankernya. Kembali ke Daniel, saat Daniel akan mengambil beberapa cairan lagi, dia pun tak sengaja menyentuh serbuk dari tumbuhan itu yang membuat tumbuhan tersebut pun menembakkan sesuatu yang sangat mematikan. Di suatu tempat, saat Jin sedang menjaga ayah dari Daniel pun tiba-tiba mendengar suara aneh yang berasal dari tempat lain. Ketika Daniel bersama Simon dan juga Kira kembali pulang, mereka melihat ayah dari Daniel yang terkena anak panah di bagian dadanya. Kira pun mencoba mengejar pelaku yang memanah ayah dari Daniel. Saat Kira berhasil menembak salah satu pelaku, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui jika pelaku tersebut ternyata masih anak-anak. Di suatu rumah, Simon mencoba mengobati ayah dari Daniel yang terluka parah. Ayah dari Daniel mengatakan kepada Simon jika keberadaan tumbuhan pembunuh virus kini mulai terancam. Di markas Apollon, Stan meminta kepada Rasmus agar memberikan virusnya yang dia buat bersama Frederick. Stan ingin memiliki semua virus yang berada di dalam tubuh dari Rasmus. Saat Stan belum siap, Rasmus pun memberikan virusnya kepada Stan yang membuat Stan pun langsung tewas. Beralih ke Jin, saat Jin berada di dalam gudang, dia bertemu dengan Luna yang perhatian kepadanya. Walaupun Luna masih berumur anak-anak, sifatnya pun sudah terlihat dewasa. Kira mencoba mengajak Simon untuk segera kembali ke markas Apollon. Mereka harus segera memberikan cairan itu kepada Rasmus. Dari suatu arah, muncullah Daniel yang memberikan alat pelacak milik Simon. Sementara itu, di markas Apollon, setelah tewasnya Stan, kini Rasmuslah yang memegang kendali. Martin yang frustasi karena hilangnya Simon, dia pun menyuruh Rasmus agar memberikan virusnya kepadanya. Kembali ke Simon, saat Kira bersama Simon sedang menyusuri suatu danau, muncullah Luna yang mengatakan jika dia ingin ikut bersama Simon. Simon pun menyuruh Luna untuk segera pulang. Di markas Apollon, kini Martin telah siap untuk diberikan virus oleh Rasmus. Patrick yang baru mengetahui jika Simon masih hidup, dia pun bergegas untuk mencari Martin di tempat uji coba. Sayangnya, semua sudah terlambat. Martin telah diberikan virus oleh Rasmus. Beralih ke Simon, Daniel mengabarkan jika adiknya atau Luna belum pulang dari kemarin malam. Daniel juga mengatakan jika Luna sebelumnya meminta izin untuk mengikuti Simon. Tak disangka, Luna berhasil ditangkap oleh pasukan dari penyintas lain. Di markas Apollon, Martin yang kembali sadar, kini dia pun merasa berbeda dengan tubuh barunya. Martin merasa jika tubuhnya saat ini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu,
Rasmus mencoba mengumpulkan semua ilmuwan dan menjelaskan jika dialah yang memegang kendali saat ini. Seorang ilmuwan tak setuju dengan pernyataan dari Rasmus. Rasmus yang emosi pun, dia langsung membunuh ilmuwan itu. Beralih ke Simon, Simon bersama teman-temannya berniat mencari Luna yang diculik oleh penyintas lain. Kira pun sebenarnya tak ingin mencampuri urusan ini. Seharusnya mereka saat ini sudah pergi ke markas Apollon. Kira ingin sekali bertemu dengan Stan dan membunuhnya. Dengan begitu, balas dendamnya bisa segera terwujud. Di markas Apollon, ketika Martin ingin pergi ke suatu ruangan, dia tak sengaja mendengar percakapan Patrick bersama dengan Vi yang membahas tentang Simon yang masih hidup. Martin pun langsung mendatangi Patrick dan meminta alat pelacak tentang Simon. Beralih ke Simon, kini dia pun bersama teman-temannya telah tiba di suatu tempat dari Luna berada. Di tempat itu, mereka diserang dari berbagai arah yang sangat sulit terlihat. Simon kemudian mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Daniel mengajak Simon dan yang lainnya untuk masuk ke dalam ruangan sebab mungkin saja Luna berada di tempat itu. Di markas Apollon, Martin mengabarkan kepada Rasmus jika Simon masih hidup. Martin ingin mencari Simon dan membawanya kepada Rasmus. Kembali ke Simon, saat dia dan yang lainnya memasuki berbagai ruangan, tak disangka terdapat beberapa jebakan yang bisa membunuh mereka. Kira mengajak Simon untuk berpencar demi mencari Luna. Tanpa disadari, mereka telah masuk ke perangkap dari penyintas yang menculik Luna. Jin memiliki firasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Namun, Simon meyakinkan Jin jika semuanya akan baik-baik saja. Simon kemudian menaiki salah satu tangga yang menuju ke atas bangunan. Di markas Apollon, Martin merasa menyesal karena terburu-buru mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Martin melakukan ini semua sebab dia mengira jika Simon telah tewas. Kini, nasi pun telah menjadi bubur. Di suatu ruangan, saat Sarah sedang bersama dengan Rasmus, Sarah tak sengaja melihat luka aneh di leher dari Rasmus. Rasmus pun menganggap jika itu hanyalah luka biasa. Kembali ke Simon, saat Daniel sedang menyusuri salah satu ruangan, dia pun terkena jebakan dari penyintas yang menculik Luna. Pada akhirnya, Simon dan teman-temannya pun berhasil tertangkap oleh penyintas tersebut. Penyintas itu meminta semua makanan kepada Simon. Dengan begitu, mereka boleh membawa Luna untuk pergi dari sana. Jag behöver inte diskutera hennes behov med dig. Det sista hon behöver är bo. Så det var du som sköt henne. Kom min vän, ska vi spisa? Di sisi yang berbeda, Martin memulai petualangannya sendirian demi mencari Simon. Kembali ke Simon, kini dia pun bersama teman-temannya tak tahu harus berbuat apa. Pemimpin dari penyintas yang menculik Luna mencoba membuat kesepakatan baru agar Simon menunjukkan tempat dari cairan pembunuh virus berada. Ternyata, para penyintas itu telah memata-matai Simon bersama teman-temannya. Simon pun enggan menjawab pertanyaan dari ketua penyintas itu. Di atas bangunan, Simon diberikan minuman cola yang membuat dia pun langsung tak sadarkan diri. Saat Simon tersadar, dia melihat dirinya bersama teman-temannya yang terikat di salah satu ruangan. Dari suatu arah, muncullah Jin yang mencoba menyelamatkan teman-temannya.
Di markas Apollon, ketika Vi sedang berbincang dengan Sarah, muncullah Rasmus yang ingin berbicara empat mata dengan Vi. Rasmus mengatakan jika dia membutuhkan Vi sebagai bagian dari dirinya. Rasmus ingin membuktikan kesetiaan Vi kepadanya dengan cara Vi mau menerima virus dari Rasmus. Vi pun menolaknya sebab dia masih mengandung seorang bayi. Namun, Rasmus tak memperdulikannya. Vi kemudian menemui Patrick dan menceritakan itu semua. Patrick pun menganggap jika Rasmus telah gila. Patrick mengajak Vi agar keluar dari markas Apollon secepat mungkin. Kembali ke Simon, saat dia bersama dengan yang lainnya mencoba mengejar jejak dari penyintas sebelumnya, tak disangka semua penyintas itu telah tewas akibat serangan bunga pembunuh virus sebelumnya. Lebih sialnya lagi, tumbuhan itu juga mati akibat ulah penyintas tersebut. Saat Simon menyusuri suatu tempat, dia melihat ketua penyintas sebelumnya yang tengah sekarat. Ketua penyintas itu meminta maaf kepada Simon sebab dia terpaksa melakukan ini semua demi melindungi anggotanya dari virus mematikan. Sementara itu, Kira bertemu dengan salah satu penyintas yang masih hidup di dalam kamar mandi. Kira mencoba menenangkan penyintas itu. Kini, hancur sudah harapan Simon untuk menyembuhkan adiknya. Hanya tersisa satu botol cairan saja yang dimiliki oleh Simon. Saat malam hari, Daniel mengungkapkan perasaannya kepada Simon. Tak disangka, ketika Simon berbincang bersama Daniel, Martin pun tak sengaja melihatnya. Tanpa disadari, Rasmus juga melihat Simon melalui mata dari Martin sebab virus yang dimiliki Rasmus berada di tubuh dari Martin. Kemudian, part yang kedua pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada part yang kedua season yang ketiga. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan untuk lanjutan part ketiganya, silakan tunggu di konten berikutnya.